Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Senang di malam hari ini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat Handetolan, semua pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Iman kita selalu menyala-nyala, kita terus punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita bukanlah orang yang putus asa di dalam kehidupan ini. Jadi tadi pagi saya sudah berkata bahwa kita jangan pernah menyerah, ya, karena Tuhan senantiasa menyatakan kekuatannya dan Tuhan akan menyatakan kemurahannya bagi kita. Dan saya akan masih tetap membacakan ayat dari Mazmur 13 itu. Jadi saya akan terus bacakan. Lalu kemudian untuk pemimpin, dan Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, jawablah. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tapi aku berkata kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak penyelamatan, aku menyanyikan untuk Tuhan karena ia telah berbuat dosa. Jadi kalau kita mengalami persoalan seperti yang dialami oleh Daud ini, maka dari pihak Tuhan kita sudah tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi pagi saya sudah mengatakan dia menyertai engkau, Allah yang menyertai engkau, Allah yang setia itu, dan Allah itu kemudian saya katakan Allah yang kita puja dan sembah itu Allah yang perkasa dan siap menolong engkau. Itu bagian Tuhan, dan bagian yang akan kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh si Daud ini. Yang pertama dikatakan bahwa dia adalah pray all the time pray, atau dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan sana bahwa nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi itu bagian B-nya. Dan sementara firman Allah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 sana dikatakan pray without ceasing, berdoa tanpa keputusan. Jadi ketika engkau mengalami situasi yang seperti ini, engkau sudah tahu Allahmu menyertai engkau, engkau sudah mengetahui Allahmu itu setia, tidak akan bermain-main dengan situasi dan kondisimu, sekalipun permasalahanmu, keadaanmu mempermainkan situasimu, mempermainkan keadaanmu. Dahulu saya mau katakan kepada kita, ketika kita saya belum percaya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan kekuatan saya. Saya mau cerita bahwa ada seseorang, ketika saya menyaksikan sendiri bagaimana karena perbuatannya akhirnya dari orang yang kaya raya, karena dia seorang pemborong, ya, melakukan kesalahan, lalu kemudian orang-orang mengambil rumahnya, lalu kemudian orang itu, ya, rumah yang besar harus ditinggalkan, dan itu pun belum selesai menyelesaikan, belum utang-utangnya di sana sini, belum utang-utangnya di bank. Tetapi saya mau katakan, ya, hampir-hampir saja dia mau putus asa, stres dan lain sebagainya, dari situasi yang nyaman menjadi situasi yang tidak nikmat, ya. Dan saya mendengar di YouTube bagaimana ada orang-orang yang tadinya kaya raya karena keartisannya, karena kepopulerannya, kemudian kaya raya, lalu kemudian ketika dia melakukan kesalahan atau menggunakan narkoba dalam hidupnya, lalu kemudian hilang kepopulerannya dan hidup menjadi miskin. Karena apa?
Ya, kalau orang-orang dunia mungkin mengalami seperti itu, apalagi kita sebagai orang yang percaya yang harus menunjukkan teladan dalam kehidupan ini. Dan kemudian apa yang dilakukan orang ini, dia minta ampun pada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan ada mujizat dalam kehidupannya, Tuhan menolong dia, lalu kemudian ada orang yang siap menolong dia, lalu kemudian dia kembali menjadi kontraktor dengan dukungan sahabat-sahabatnya yang menolong dia, karena Tuhan menggerakkan para sahabat-sahabatnya untuk menolong dia. Jadi ketika kita mengalami persoalan apapun, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Walaupun keadaan sangat memburuk, lebih buruk dan lebih buruk ketika kita menyampaikan kepada Tuhan. Tapi yang mau saya katakan adalah, kalau kita memiliki iman yang sesungguhnya bahwa keadaan semakin buruk dan semakin buruk, seharusnya semakin kencang kita berdoa, semakin kita katakan, ini kesempatan Allah bagi Allah untuk melakukan mujizat bagiku, untuk membuka jalan bagi kehidupanku. Apalagi yang saya ceritakan tadi, melakukan pelanggaran lalu Tuhan runtuhkan. Apalagi kehidupanmu yang benar-benar dalam situasi iman yang sesungguhnya, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik. Kita lihat bagaimana ini si Yusuf, ya, dalam keadaan apapun dia terus menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Alkitab mengatakan apapun yang diperbuat oleh Yusuf, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Dan kalau kita lihat perjalanan si tukang mimpi ini, dan akhirnya karena menerjemahkan mimpi juga dia menjadi orang nomor satu dari. Dan sebelum sampai situ saya mau katakan bagaimana dia mengalami pergulatan dengan saudara-saudaranya ingin membunuh dia. Tapi Ruben katakan, oh janganlah, kita masukkan aja. Yehuda berkata begini, daripada kita mati di situ nggak ada keuntungan, kita jual saja. Dijual 20 keping perak kan. Lalu dibawa kepada pedagang Potifar, kepada pedagang Midian. Pedagang Midian menjual dia kepada Ismail. Ismail menjual dia kepada Potifar. Ya, di rumah Potifar dia mengalami fitnah, dimasukkan penjara selama 2 tahun. Tetapi dalam kurun selama dia di penjara, dia menerjemahkan bagaimana juru minuman raja dan juru minuman roti. Apa yang dikatakan ini terjadi, bahwa ketika dalam waktu 3 hari buah itu tandanya begitu luar biasa, lalu dia memeras dan berikan kepada raja. Dan kemudian dia berkata, dalam 3 hari ini engkau akan dipulihkan oleh Tuhan dan kembalikan pada posisimu. Oh, ini sih tukang roti, hebat juga. Dia berkata, aku membawa 3 apa itu. Lalu kemudian adonan kue-kuenya itu dimakan. Wah, dikatakan oleh burung-burung. Maka Tuhan katakan, dalam 3 hari ini engkau akan ditinggikan, tapi kemudian engkau akan digantung dan burung-burung akan makan tubuhmu. Sebenarnya Yusuf bilang begini, nanti kalau kamu udah di sana di Losa, ingatkan saya loh ya. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau pakai caranya. Kadang-kala nyakit memang. Nyakit ketika kita mengalami situasi yang seperti ini. Kadang-kala pergumulan kita sepertinya pergumulan seorang diri. Pergumulan dengan tangisan dan air mata. Bahkan ingus pun sudah kita makan atau hirup, dan rasanya asin-asin. Pasti udah pernah melakukan menikmatinya. Iya, memang di saat-saat apa itu kita ya pastilah pernah, ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami pergumulan yang berat, pasti kita akan pernah nangis dan ingus kita sampai kita minum, ya, kita telan. Tapi saya nggak tahu apakah Anda pernah, tapi saya sudah menikmatinya, makanya saya tahu enak rasanya, asin-asin bagaimana. Tapi ketika kita mengalami pergumulan seperti itu, lalu kita selesai berdoa, aduh mantapnya, artinya kita melihat harapan yang begitu luar biasa, tangisan, boleh kita nangis, boleh kita
sujud di bawah kaki Tuhan. Tapi ketika kita berada di luar, kita tetap punya semangat yang kuat. Jadi berdoa all the time. Jadi pray all the time pray. Berdoa tanpa keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata firman Allah, jadi kita harus berlari kepada tujuan. Jadi kita punya tujuan yang jelas, punya goal yang jelas. Kalau sebagai orang beriman, goal kita pastilah surga. Goal kita pastilah Tuhan itu. Tetapi untuk menuju ke sana ada persoalan kehidupan, ada proses kehidupan iman kita. Dan kalau kita berpegang terus kepada goal itu, atau lari terus kepada tujuan itu, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, kita tidak akan bergeming. Karena di balik semua penderitaan saya ini, di balik semua pergumulan saya ini, di balik semua kesusahan saya ini, itu hanyalah istilahnya bumbu-bumbu kehidupan yang membuat kehidupan ini jauh lebih nikmat, jauh lebih indah. Sehingga ketika kita keluar dari permasalahan kita dengan kekuatan tangan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan menghargai orang-orang yang berlari kepada tujuan. Tujuan kita bukan tujuan mengejar mahkota yang panah ini, tapi tujuan kita jelas menuju mahkota abadi, yaitu Tuhan itu sendiri, di mana kerajaan Allah yang menjadi bagian hidup kita, di mana Tuhan bertahta di situ. Jadi ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Allah menyertai kita, kita sudah tahu Tuhan setia kepada kita, kita sudah tahu bahwa Tuhan kita perkasa dan siap menolong kita, dan bagian kita mau all the time we pray, kita pray all the time pray. Jadi setiap waktu berdoa, setiap saat. Memang nggak gampang. Kadangkala kita karena situasi kondisi kita bisa lolos dan kesempatan iblis untuk jangan, kan pernah Alkitab katakan bahwa ketika Yesus mengalami pencobaan dan setan katakan dia mencari kesempatan yang baik untuk melumpuhkan Yesus, dan itu juga kan strategi itu akan diterapkan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, saat kita tidak berdoa, saat kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, disitulah kesempatan Tuhan untuk merobohkan kita. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini kenapa kita harus terus makan 3 kali sehari? Karena kita butuh menguatkan fisik kita. Lalu kenapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa sangat pelit kepada Tuhan. Sangat pelit membaca firman Allah, sangat pelit menghafal firman Allah, sangat pelit dengan argumentasi dan alasan yang begitu. Ya. Kadang-kadang kita sudah nggak siap, lalu ada persoalan yang membuat kita kadang-kala bisa jebol. Pertahanan iman kita bisa jebol. Lalu yang saya mau katakan, jebol, ketika jebol jangan menyerah. Ya sudahlah, mau mati-mati lemah, jangan. Ya, ini warna dari kehidupan saya. Saya tahu saya manusia, bukan malaikat, bukan juga Tuhan. Saya manusia, nature-nya dosa, dan yang mau saya katakan kepada kita adalah supaya jangan menyerah dan hidup di dalam dosa yang dimana engkau telah terjerat. Jangan, tapi kita terus hidup bersama dengan Allah. Dan Daud tahu bahwa dia harus memperkatakan pergumulannya kepada Tuhan, bagaimana dia menyatakan dirinya kepada Tuhan, bagaimana dia mengungkapkan keadaannya kepada Tuhan, bagaimana dia bersorak, bagaimana dia mengatakan bahwa dia harus berlari kepada tujuan itu. Kalau Paulus katakan begini, bahwa kita berlari kepada tujuan kita. Petinju bukan petinju yang memukul udara atau petinju yang sembarangan memukul, tapi dia meninju dengan sasaran. Dan semua ada aturan-aturan, ada aturan tinju, ada aturan berlari. Jadi semuanya harus kita genapi atau kita harus lakukan dalam hidup ini. Tapi yang mau saya katakan adalah tujuan, kita harus berlari kepada tujuan.
Kebanyakan orang gagal dalam kehidupan ini karena mereka tidak menentukan tujuan hidup mereka. Bahkan dalam perjalanan saya dari Surabaya ke tempat ini, di dalam sebuah bus, saya berkata, apakah tujuan hidup Anda? Dia berkata, tujuan hidup saya setelah nanti saya selesai kuliah, saya akan kerja, lalu kemudian saya akan menikah, punya anak, mengurus anak-anak, dan seterusnya. Ya sudah, itu aja. The end. Nah, tanpa memikirkan bahwa itu hanya tujuan yang fana. Bagaimana tujuan kita sebagai orang percaya? Kalau tujuan kita hidup dalam dunia ini sudah jelas. Kalau kita katakan selama kita hidup di muka bumi ini, kita harus memberi kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus memberikan kemuliaan dari perkataan kita, dari perbuatan kita, daripada tindakan kita. Harus mengarah kepada kemuliaan Dia. Pernah gagal? Iya. Karena Anda bukan malaikat, saya bukan malaikat, kita bukan malaikat. Pastilah kadangkala terjerembab. Tapi Alkitab itu bersyukur saya punya Allah. 7 kali orang benar jatuh, tetapi tidak dia biarkannya tergeletak. Itu bukan hanya sekedar basa-basi firman Allah itu. Bukan hanya sekedar slogan daripada firman Allah itu. Bukan. Tapi karena dia tahu bahwa engkau manusia. Engkau bukan manusia yang sempurna. Dia tahu itu. Jangankan yang segambar dengan dia saja, yang diciptakan oleh jari jemarinya saja, oleh firman-Nya juga, maka jatuh juga. Jadi diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita gambar Adam. Adam yang pertama. Makanya dalam perjanjian baru kita menjadi segambar dan serupa dengan gambar Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib, meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, lalu menempuh kehidupan yang fana ini dan untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dia 100% manusia, dia 100% juga Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa. Dalam ketuhannya dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Jadi di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, jadi ada goal kita yang kita tempuh. Jadi ada berlarilah kepada tujuan itu. Lalu yang ketiga kata firman Allah yang harus kita lakukan adalah hold fast your faith, pegang teguh imanmu. Kalau Anda membaca dalam 1 Korintus 5 ayat 58, di sana dikatakan berdirilah teguh, tidak goyah, dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan kemudian layanilah Tuhan, bahwa pelayanan di dalam Tuhan itu jeripayamu tidak akan sia-sia, ada upah yang menantikan engkau. Jadi memegang penuh iman kepada Yesus Kristus itu sangat penting, karena iman itulah yang mengalahkan segala godaan untuk kita menyerah, segala godaan untuk kita menyerah kepada perbuatan dosa, supaya kita menyerah kepada perbuatan iblis, supaya kita menyerah kepada hawa nafsu atau kedagingan kita, keangkuhan hidup kita, keinginan mata kita, dan lain sebagainya. Dia ketika kita memegang pengakuan iman kita dalam Kristus Yesus itu dengan teguh, maka Tuhan, iman itulah yang mengalahkan dunia ini, kata firman Allah. Haleluya. Jadi jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, ya. Nah, kita sudah tahu apa yang dilakukan pihak Tuhan, apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya saya mengulang apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang menyertai kita, sebagai Tuhan yang setia, sebagai Tuhan yang perkasa dan siap menolong kita. Lalu dari pihak kita seperti Daud, dia berdoa, dia juga kemudian berlari kepada tujuan yang manusia banyak kali gagal menerapkan rencana dan tujuan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya yang membuat kita berbeda dari orang-orang di luar sana, karena kita memiliki tujuan yang jelas dalam Tuhan. Sehingga setiap ada persoalan, bahkan penganiayaan, bahkan fitnahan dan lain sebagainya,
Ya kalau kita tidak berpegang pada tidak punya tujuan, maka kita akan, ya buat apa saya bertuhan-tuhan? Saya sudah punya Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa itu membiarkan saya begini. Ya, tidak. Sama seperti apa? Terus kemudian kita berpegang pada pengakuan iman kita kepada Kristus, sama seperti itu si siapa? Sadrak Meshach Abednego atau Daniel. Sekalipun Tuhan Allah itu Daniel Sadrak Meshach Abednego katakan, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, tetapi ketahuilah Tuhanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Murka Raja sangat luar biasa, dipanaskan dapur api 7 kali, yang ngangkat mati yang masuk dapur api tenang-tenang berjalan. Bahkan firman Allah katakan Tuhan anugerahkan si Nebukadnezar untuk bisa melihat 4 orang yang ada di sana, satu rupanya seperti rupa dewa, karena mereka tidak tahu Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu berpegang kepada pengakuan kita dalam situasi apapun. Jangan pernah menyerah. Dan ketika engkau menyerah, setan akan menghancurkan hidupmu. Tetapi kalau engkau terus berpegang pada pengakuan imanmu, yakinlah pertolongan pasti datang. Memang kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa menolong Tuhan, tapi Tuhanlah yang menolong kita. Tetapi kalau engkau berpegang teguh pada imanmu, Allah sangat menghargai orang-orang yang berpegang pada pengakuan imannya. Dan itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau aku datang ke muka bumi ini, adakah aku temukan iman di muka bumi ini? Karena kalau saya saja khawatir dengan situasi dunia yang semakin berkembang secara pesat ini. Karena banyak orang meninggalkan iman mereka, melupakan iman kepada Allah. Sementara sebenarnya semakin hebat kemajuan teknologi ini, seharusnya semakin iman kita semakin kuat kepada Tuhan, bukan semakin kendor, tapi semakin kuat. Karena apa? Benar-benar Alkitab itu digenapi. Jadi mari kita terus hidup melakukan bagian kita dengan cara berdoa tanpa keputusan, lalu kemudian berlari kepada tujuan, lalu kemudian memegang teguh iman yang kita percaya, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya sehingga kami tetap dikuatkan, dihiburkan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki masalah, persoalan, Tuhan tolong mereka semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk presiden kami dan para pejabat negeri ini. Kami butuh orang-orang hebat di bangsa ini. Lahirkan Sri Mulyani baru, Dedi baru, dalam melakukan sesuatu, Ahok baru yang betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga Tuhan kami tetap mau berdoa kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang hebat yang akan Kau lahirkan di bangsa ini untuk peduli terhadap bangsa ini. Dan kami terus berdoa agar Kau lahirkan pemuda-pemuda hebat, orang-orang hebat yang akan mengisi pemerintahan kami di masa-masa yang akan datang. Dan itu sebabnya Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa supaya bangsa kami menuju negara berkembang saat ini, dan menuju kepada negara maju, sehingga sejahtera rakyatnya, menghargai demokrasi, perbedaan, dan saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, dan hidup bertoleransi dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, diberkatilah mereka, disembuhkan dalam nama Yesus, dan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, diberkati mereka, dan mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong kuatkan terus iman mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau transformasi, hadir kepada mereka sama seperti Engkau hadir mengubah Saulus, Engkau juga mengubah hidup mereka. Siapapun mereka Tuhan Bapa di surga, apapun latar belakang mereka, ketika mereka datang mengaku segala kehebatanmu dalam kehidupan mereka, Engkau hadir untuk menolong mereka sehingga kehidupanmu yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mengalami situasi yang tidak enak dalam kehidupannya, Engkau hadir dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang muda
sehingga orang-orang muda adalah orang-orang muda yang mengasah diri mereka, kemampuan mereka, dan hidup rohani mereka adalah hidup yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Apabila kita mau tidur malam hari ini, jangan lupa berdoa dan membaca firman Allah. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Karena orang-orang yang pendengar tapi tidak melakukan, itu sama dengan orang yang baru bercermin, ya, lalu kemudian melupakan. Jangan, tapi kita mendengar dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Karena damai sejahtera itu penting kita miliki. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan saya juga mau katakan kepada kita semuanya, biarlah kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap kita bukanlah orang-orang yang mudah menyerah, bahkan karena menyerah kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti engkau pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Jangan lari ke situ. Ketahuilah Tuhan sangat mengasihi kita, yang bertobatlah, datanglah kepada Yesus supaya Tuhan memakai hidupmu, enggak menggunakan engkau sebagai alat di tangannya. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap firman Allah. Semua Tuhan akan siapkan bagimu. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan memberkati kita. Haleluya.